Summa ba'atsnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Kata Allah Subhanahu wa taala, kemudian kami bangkitkan, kami hidupkan kalian setelah kalian wafat, mati, setelah kematian kalian. Supaya apa? La'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur, kata Allah. Jadi kita hari ini hidup, dan setelah kehidupan ini ada kematian. Tetapi setelah kematian itu akan ada juga hari bangkit nanti, kehidupan kita kembali. Untuk apa? Untuk menikmati balasan jaza dari apa yang pernah kita perbuat hari ini. Jadi akan ada kehidupan yang lebih abadi lagi daripada kehidupan dunia. Ya. Maka apa kata Allah dalam Al-Quran? Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata summa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Kata Allah, bagaimana mungkin kalian kufur, ingkar kepada Allah, padahal dulu kalian dalam kondisi, dalam keadaan mati, tidak ada. Ya, kalian dari tidak ada menjadi ada. Allah hidupkan kita. Summa yuhyikum, kemudian Allah hidupkan kalian. Setelah kita hidup apa lagi? Summa yumitukum, kemudian Allah wafatkan lagi. Ya, dari tidak ada menjadi ada, setelah ada menjadi tidak ada lagi. Setelah itu summa yuhyikum, kemudian Allah bangkitkan, hidupkan lagi kalian. Ya, kenapa? Karena memang kita akan kembali kepada Allah sebagai pemilik kita. Maka Allah katakan summa ilaihi turja'un, kepada Allah kalian akan kembali. Nah, dengan adanya kehidupan dan kematian ini, Allah ingin supaya kita bersyukur. Maka kata Allah, summa ba'atsnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Ya, litashkuru ni'matallahi 'alaikum, agar kalian bersyukur atas nikmat Allah yang telah begitu banyak kita nikmati. Fahadal maut uqubatun lahum summa ba'athahumullahu liistifa'u ajalihim. Jadi adanya kematian setelah kehidupan, tentu di sana ada jaza, ada balasan. Jadi hari ini kita hidup, Allah wafatkan kita, pada saatnya nanti kita akan kembali kepada Allah, lalu Allah hidupkan kita dalam rangka apa? Dalam rangka mendapatkan jaza, balasan dari apa yang pernah kita perbuat hari ini. Ya, maka nanti akan ada kehidupan yang abadi setelah kehidupan dunia ini. Ya, berarti dunia ini cuma sebentar saja, tidak lama. Maka itulah sebabnya kita diingatkan untuk bersyukur. Kalau kita bersyukur, maka kita tidak akan sia-siakan hidup yang sementara ini. Ya, kalau kita menjadi hamba yang bersyukur, maka tidak akan pernah menyia-nyiakan hidup yang singkat ini. Ya, tapi banyak orang hari ini tidak bisa mensikapi hidup yang singkat ini. Justru apa? Hidup yang singkat ini dihabiskan untuk maksiat, dihabiskan untuk hura-hura, dihabiskan untuk hal yang tidak ada manfaatnya. Bukan begitu cara orang bersyukur. Jadi orang yang bersyukur itu adalah yang memaksimalkan hidupnya yang singkat ini dengan ketaatan, dengan amal saleh, dengan melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Jadi kalau kita ditanya mengapa kita harus bersyukur, kenapa? Jawaban yang pertama, karena Allah telah memberikan kepada kita kehidupan dan kematian. Ya, alasannya apa? Surat Al-Baqarah ayat 56, Allah katakan summa ba'atsnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Yang pertama. Dan alasan yang kedua apa? Kenapa kita harus bersyukur? Alasan yang kedua, kenapa? Karena Allah telah berikan kepada kita panca indera. Allah telah berikan kita akal.
ya, maka kita harus bersyukur. Allah kasih kita akal. Allah kasih kita tidak hanya akal, tapi Allah kasih panca indera yang lain. Allah kasih mata, Allah kasih tangan, Allah kasih penglihatan, semuanya Allah lengkapi. Jadi sekujur tubuh ini Allah lengkapi. Dikasih mata untuk melihat, dikasih telinga untuk mendengar, dikasih dua kaki untuk berjalan, ya, dikasih dua tangan untuk memegang, untuk memegang sesuatu, dan seterusnya. Jadi harus ada fungsinya. Begitu juga Allah kasih akal. Kenapa Allah kasih akal? Agar kita tidak sama dengan binatang. Binatang punya mata enggak? Punya. Punya kaki, punya tangan, ya, tapi dia nggak punya akal. Jadi kalau ada manusia yang tidak menggunakan akalnya, maka Allah samakan dengan binatang. Nah, kita bersyukur kepada Allah kenapa di samping tubuh yang indah, ya, yang dilengkapi dengan panca indera ini, Allah kasih kita akal. Sehingga dengan akal itu kita bisa tahu mana yang baik dan mana yang salah. Ya, mana yang salah, mana yang benar. Mana yang buruk, mana yang tidak buruk, ya, dan seterusnya. Mana yang hak dan mana yang batil. Itu akal. Maka apa kata Allah dalam Al-Quran? Nanti neraka jahanam itu akan dipenuhi oleh manusia dan jin. Disebabkan kenapa? Karena Allah sudah kasih akal, sudah kasih telinga, sudah kasih mata, pendengaran, tapi tidak difungsikan. Maka kata Allah, pantas orang ini masuk neraka. Dan firman-Nya Allah katakan, وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ. Kata Allah, sungguhnya telah kami penuhi neraka jahanam itu dengan jin dan manusia. Disebabkan kenapa? Allah kasih dia hati, akal. Karena banyak ulama yang menjelaskan hati itu dengan akal. Tetapi hati atau akal itu tidak digunakan untuk apa? Memahami agamanya. Begitu juga Allah kasih dia dua mata. Tetapi dua mata itu tidak digunakan untuk melihat kebesaran dan keagungan Allah. Begitu juga Allah kasih dia dua telinga, tapi dua telinga ini tidak digunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah, hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka apa kata Allah? Ulaika kal an'am. Sama mereka itu dengan binatang. Kenapa sama? Ya karena tidak difungsikan apa yang Allah berikan tadi. Insya Allah kita tidak mau sama dengan binatang, insya Allah ya. Kita manusia yang harus lebih mulia dari makhluk Allah yang lain. Bahkan Allah katakan balhum adall, bahkan lebih sesat daripada binatang. Nauzubillah min dzalik. Nah, oleh karenanya alasan kedua mengapa kita harus bersyukur, karena Allah sudah berikan kita panca indera, Allah sudah berikan kita akal, maka gunakan semua ini untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu Ta'ala. Allah kasih dia dua mata, gunakan dua mata untuk melihat ayat-ayat Allah. Pakai baca Quran, jangan pakai lihat HP melulu. Ya, ini anak-anak kita hari ini dijejelin HP terus sehingga lupa baca Qurannya. Ya, jangan untuk pakai untuk melihat sesuatu yang tidak dibenarkan agama. Ya, sekarang ada orang mata digunakan untuk apa? Melihat porno. Nauzubillah min dzalik. Mata ini nanti juga akan ditanya oleh Allah. Ya, jadi mata kita ini akan ditanya oleh Allah nanti. Digunakan untuk apa? Apa kebanyakan lihat maksiat atau kebanyakan lihat yang manfaat?
Begitu juga telinga. Allah kasih dua telinga apa? Bagaimana mensyukuri dua telinga? Gunakan untuk mendengarkan sesuatu yang baik. Dengarkan nasihat, dengarkan Al-Quran. Itu cara bersyukur. Ya. Begitu juga Allah kasih di apa? Lisan. Lisan ini untuk apa? Untuk ngomong yang baik, bukan untuk ngomong yang tidak baik. Ya. Untuk ngomong yang baik-baik saja. Bukan untuk ngomong yang tidak baik, bukan untuk fitnah, bukan untuk omongan orang dan seterusnya. Begitu juga dua tangan, begitu juga dua kaki. Gunakan dia untuk berjalan ke tempat yang baik, jangan ke tempat yang maksiat. Gunakan dia berjalan untuk tempat cari nafkah, gunakan berjalan untuk ke masjid, gunakan berjalan untuk apa? Ya, silaturahim dan seterusnya. Kenapa? Karena pada saatnya nanti mata, tangan, telinga, kaki, semua ini akan ditanya. Bahkan mulut pun akan ditutup oleh Allah. Surat Yasin yang sering kita baca apa? Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu kata Allah, kami kunci mulut-mulut mereka. Terus siapa yang bicara? Tangan bicara, kaki bicara, semua bicara, semua bicara. Mulut terkunci rapat, tidak bisa berbohong. Nah, maka mensyukuri panca indera dan akali penting. Ya, jadi mengapa kita harus bersyukur? Karena Allah sudah berikan kita tubuh fisik yang dilengkapi dengan segala-galanya. Kata lima rahimakumullah. Lalu berikutnya apalagi apa alasan kita mengapa kita harus bersyukur? Karena Allah sudah berikan kepada kita fasilitas hidup. Ya, Allah sudah kasih kita fasilitas hidup. Diberikan kita fasilitas hidup yang luar biasa. Bumi ini Allah ciptakan untuk siapa? Untuk kita. Lautan Allah hamparkan untuk siapa? Untuk kita manusia. Ya. Jadi Allah lengkapi kita dengan segala kebutuhan kita. Jadi Allah tidak hanya sekedar menciptakan kita, tetapi Allah lengkapi dengan semua kebutuhan kita, bahkan semua fasilitas yang kita butuhkan, termasuk untuk diri kita. Ya, Allah kasih kita bumi ini sebagai tempat tinggal, maka kita tinggal di atas bumi. Ya, Allah hamparkan laut untuk siapa? Untuk manusia, supaya manusia bisa menikmati isi lautnya, ikannya dengan segala isinya, laut. Jadi kata Allah dalam Al-Quran, وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلة تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. Jadi Allah telah memberikan semuanya. Allah hamparkan laut. Ya, Allah berikan kepada kita laut. Dan di laut itu ada isinya, ada ikannya, ada semua. Ya, maka harus dipelihara, bukan malah dirusak lautnya. Dijaga. Kenapa? Karena di dalam laut itu ada sesuatu yang membuat kita bisa hidup. Kita bisa berlayar di tengah laut, di dalam tengah laut itu. Coba bayangkan kalau Allah mau, ya, mau laut itu ngamuk, bisa saja kan? Tapi Allah berikan kita untuk bisa menikmati laut itu. Begitu juga kita bisa terbang. Kenapa pesawat itu nggak jatuh? Karena Allah telah berikan kepada kita untuk menikmati ciptaannya. Lalu Allah kasih, ya, ilmu pengetahuan sehingga bisa membuat pesawat. Coba kalau Allah mau, Allah keraskan udara di atas, selesai kita. Tapi tidak.
maka kita harus bersyukur. Syukuri semua itu, karena Allah sudah memberikan kita fasilitas hidup. La'allakum tashkurun, kata Allah, agar kalian bersyukur atas semua itu. Jadi jangan sampai kita kufur nikmat. Kata ulama rahimakumullah. Jadi itu mengapa kita harus bersyukur. Pertama, karena Allah telah berikan kita kehidupan dan kematian, ya. Allah berikan kita akal dan segala panca indera yang kita ada pada diri kita. Lalu yang ketiga, Allah telah berikan fasilitas untuk kita nikmati hari ini, ya. Lalu bagaimana cara kita bersyukur? Ini refleksi, ya, setahun, ya, supaya nanti setelah ini kita bisa bersyukur lagi, gitu, ya. Bagaimana cara kita bersyukur? Kata para ulama, cara bersyukur itu pertama, bersyukurlah dengan hati, ya, bersyukur dengan hati. Bagaimana bersyukur dengan hati ini? Yaitu dengan cara mengakui, ya, di dalam hati bahwa kenikmatan yang kita peroleh hari ini, yang kita nikmati hari ini, berupa karunia Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, bukan karena kehebatan kita sendiri. Ini kita harus catat. Jadi dalam hati kita harus mengakui bahwa apa yang kita nikmati hari ini, apa yang kita rasakan hari ini, baik itu mungkin kekayaan, kenikmatan yang lain, harta benda, semuanya itu semata-mata bukan karena kehebatan kita sendiri, bukan. Ya, harus kita pahami ini. Jadi kalau kita hari ini Allah berikan kemudahan, Allah lebihkan kita rezeki kita, Allah berikan kita semua kapasitas dan mudah, sekali lagi itu bukan karena kehebatan kita, ya. Karena itu semua pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu bersyukur dengan hati, ya. Kata para ulama, bersyukurlah dengan hati, dengan mengakui, ya, kita akui dalam hati kita bahwa apa yang kita rasakan hari ini semata-mata bukan karena kehebatan kita, tapi karena ada campur tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu penting. Sebab kalau itu tidak ada, maka apa yang jadi sombong, hati ini sombong, merasa wah hebat, ini karena perjuangan saya, ini karena usaha saya, ini karena saya, ini nauzubillah, ya. Dan itu sangat bahaya, karena sombong itu berawal dari sini, merasa hebat, merasa diri paling wah dan seterusnya, ya. Ya, jadi bersyukurlah dengan hati. Maka apa kata Rasulullah SAW? Ternyata menjadi barometer Allah melihat hambanya itu bukan fisiknya yang nampak, tetapi hati yang dilihat. Kata Rasulullah apa? Inna Allah, dalam riwayat Muslim, Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak pernah melihat fisik kalian, rupa fisik kalian, ya, mau ganteng, mau gagah, mau gemuk, mau kurus, Allah nggak lihat itu, ya. Allah nggak lihat bentuk tubuh kalian, Allah nggak lihat bentuk wajah kalian, tidak. Tetapi apa? Walakin yanzuru ila qulubikum, tapi Allah melihat hati-hati kalian, wa a'malikum, dan amal-amal kalian, perbuatan kita. Jadi itu dilihat oleh Allah. Maka bersyukur dengan hati, ya, itu pertama. Cara bersyukur adalah dengan hati. Lalu apa? Bersyukur dengan lisan. Yang kedua, bersyukurlah dengan lisan, ya, dengan lisan, dengan ini lisan kita. Yaitu bagaimana bersyukur dengan lisan? Tentu dengan memuji, mengagungkan asma Allah, ya, memuji Allah karena Allah telah berikan karunia-Nya kepada kita. Paling sedikit yang saya sampaikan tadi, dengan mengucapkan alhamdulillah.
lisan, bersyukur dan lisan. Maka apapun yang kita nikmati hari ini, jangan pernah melupakan alhamdulillah. Alhamdulillah ala nikmatillah. Alhamdulillah alladzi bi ni'mati tatimmus salihat, dan seterusnya. Itu cara bersyukur. Habis minum, ya, kita minum bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ini contoh aja. Ya. Jadi ucapkan itu contoh. Silakan kalau mau minum. Tapi jangan lupa bismillah dan alhamdulillah. Lisan. Karena banyak orang begitu minum bukan juga alhamdulillah. Seger gitu kan? Udah haus cari minum yang dingin. Wala bismillah wala alhamdulillah. Itu paling ringan. Itu paling ringan. Jadi jangan lupa. Kita udah haus, kadang-kadang kan begitu. Begitu kasih air minum dingin, wah cari yang dingin, bukannya bismillah. Wah ini segar ini, langsung gagak. Begitu selesai minum, Jadi ini bersyukur dengan lisan. Ringan mungkin, tapi kalau kita tidak biasakan diri, jadi berat. Maka biasakan bismillah alhamdulillah, bismillah alhamdulillah. Ya, jadi cara bersyukur dengan lisan. Ya, atau mungkin kita ucapkan tadi kalimat-kalimat thayyibah. Karena itu betul syukur. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kalimat thayyibah. Karena Allah katakan ilayya yas'adul kalimat thayyibah wa yarfa'u. Jadi kalimat-kalimat thayyibah yang kita ucapkan akan diangkat kepada Allah. Jadi jangan malas untuk mengucapkan kalimat-kalimat yang baik, kalimat thayyibah. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allah akbar, itu kalimat thayyibah semua. Ya. Jadi yang kedua bersyukur dengan lisan. Ya. Cara bersyukur dengan lisan, dan paling minim ucapkan alhamdulillah. Lalu yang berikutnya, cara bersyukur yang berikutnya kata para ulama ada bersyukur dengan amal. Bersyukur dengan amal, yaitu dengan apa? Memanfaatkan apa yang sudah kita peroleh. Apa yang sudah kita peroleh kita manfaatkan dalam rangka apa? Mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu amal, bersyukur dengan beramal, dengan amal, dengan cara memanfaatkan apa yang sudah kita dapatkan, apa yang kita sudah peroleh, ya, fasilitas yang kita sudah dapatkan, maka gunakan, ya. Maka misalnya Allah sudah kasih kita umur hari ini panjang, dipanjangkan usia kita, umur kita, gunakan umur itu dalam rangka beramal, untuk beramal. Allah kasih kita waktu, ya, gunakan waktu itu untuk amal, beramal, ya, begitu seterusnya. Allah kasih kita nikmat harta, benda, kekayaan, gunakan dia untuk beramal, supaya kita jangan sampai ingkar nikmat, kufur nikmat. Nah, khatimah rahimakumullah. Jadi ada berapa? Ada 3 cara bersyukur dia. Ada 3 tadi. Pertama bersyukur dengan hati, kedua bersyukur dengan lisan, ketiga bersyukur dengan amal. Ya, kata Rasulullah dalam satu hadisnya riwayat Imam Ahmad, Inna Allah azza wa jalla yuhibbu ayyura athara ni'matihi ala abdihi. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala senang banget, senang sekali. Allah itu senang kepada siapa? Kepada hambanya, melihat bekas kenikmatannya, ya, pada hambanya. Senang sekali Allah. Maka kalau Allah senang kepada hambanya karena bersyukur, maka Allah akan tambah nikmatnya. Jadi kata Rasulullah, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla yuhibbu, sangat senang, sangat suka, sangat cinta
Kepada siapa? Kepada ketika melihat bekas nikmat, ya, kenikmatan kepada hambanya. Ya, jadi ketika dia kasih nikmat, ada bekas-bekas nikmat itu pada dirinya dengan bersyukur. Kata lima rahimakumullah. Lalu pertanyaan berikutnya, kepada siapa kita harus bersyukur? Pasti kita tahu kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pasti. Jadi kepada siapa kita harus bersyukur? Bersyukurlah kepada Allah. Ya. Bersyukurlah kepada Allah. Itu pertama. Apa kata Allah dalam Al-Quran? وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. Sesungguhnya telah aku berikan kepada Luqman, kata Allah, al-hikmah, yaitu ilmu, hikmah. Ya, maka Luqman ini sosok seorang manusia, hamba Allah yang saleh, yang Allah kasih al-hikmah, banyak ilmunya, banyak hikmah. Ya, anishkur lillah, agar dia bersyukur kepada Allah. Maka wa may yashkur fa innama yashkur nafsi, barang siapa yang bersyukur, barang siapa yang berterima kasih, maka sungguhnya dia telah berterima kasih kepada dirinya sendiri. Tapi sebaliknya kata Allah, wa man kafara, barang siapa yang kufur, yang tidak pandai berterima kasih, maka apa kata Allah? Ketahuilah, sesungguhnya Allah maha kaya dan maha terpuji. Jadi kalaupun manusia ini semuanya enggak ada yang bersyukur, kufur semua, Allah tetap kaya, Allah tetap terpuji, Allah tidak pernah hina. Jelas? Ya, walaupun manusia semuanya, manusia ini tidak akan bersyukur, tapi Allah tidak akan pernah berhenti jadi Tuhan. Allah tetap kaya, Allah tetap terpuji, Allah tetap tinggi. Ya, tidak akan pernah rugi. Yang rugi siapa? Kita yang akan rugi. Ya, yang rugi pasti kita. Maka bersyukurlah kepada Allah. Itu penting, karena Allah sudah berikan kita nikmat yang begitu banyak. Sampai Allah katakan, wa in ta'udu ni'matallah la tuhsuha. Jika kalian mengkalkulasikan nikmat Allah, kalian tidak akan pernah mampu menghitungnya, mengkalkulasikannya. Maka kita wajib bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada Allah. Dan yang kedua, kepada siapa kita harus bersyukur? Kepada kedua orang tua. Wajib. Kepada dua orang tua itu siapa? Ibu dan bapak. Wajib berterima kasih kepada kedua orang tua. Perintah Allah dan perintah Rasulnya. Ya, maka setelah kepada Allah, lalu kepada kedua orang tua. Nomor dua urutannya. Ya, maka harus bersyukur, berterima kasih kepada kedua orang tua. Kenapa? Terutama ibu. Kenapa harus bersyukur, berterima kasih kepada kedua orang tua, terutama ibu? Pertama, ibu telah mengandung 9 bulan. Setelah mengandung, dia melahirkan di atas kesusahan dan kepayahan, antara hidup dan mati. Setelah itu apa? Menyusui. Setelah itu apa? Waduh, banyak sekali pekerjaan ibu itu, dan dia tetap sabar. Bukan berarti bapak juga tidak berfungsi. Bapak juga berfungsi, karena dia pagi-pagi harus mencari nafkah, dia pagi-pagi harus mencari rezeki untuk menghidupi anak dan istrinya. Maka Allah katakan kepada kedua orang tuamu, bukan kepada satu orang. Ya, karena banyak orang salah paham. Jadi, tapi ketika Rasul ditanya kepada siapa yang saya harus lebih dulu berbakti, Rasulullah bilang ibumu. Kepada siapa lagi? Ibumu. Kepada siapa lagi? Ibumu. Setelah itu kepada bapakmu. Bapak nomor 4. Ya. Tapi ingat, apa yang terjadi pada ibu tidak akan bisa selesai tanpa bapak. Ya. Maka Allah katakan kepada dua orang tua, bukan kepada seorang tua.
wa wassaynal insan biwalidayhi, ya, biwalidayhi. Mungkin dari segi lelah dan capek ibu ya. Kenapa? Karena dia sudah mengandung, melahirkan, menyusui, menyapi dan seterusnya. Iya, tetapi sekali lagi bukan berarti bapak tidak banyak fungsinya. Karena bapak juga harus melengkapi, mencukupi segala-galanya. Maka perintah Allah berbakti kepada kedua orang tua. Tidak boleh didiskriminasikan, tidak boleh dipilih-pilih. Wah, ibu saya saja, wah bapak saya tidak. Dua-duanya. Maka kata Rasulullah, ya, kata Rasulullah, orang tidak akan pernah mencium bau surga nanti adalah mereka yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Ya, jadi bukan satu orang tua, kedua orang tua. Itu tidak akan pernah masuk surga. Ya, ada tiga orang tidak akan pernah mencium bau surga kata Rasulullah. Pertama, yaitu al-isyraku billah, orang yang mensekutukan Allah sampai mati dia mensekutukan Allah. Yang kedua, uququl walidain, yang durhaka kepada kedua orang tuanya, itu tidak akan cium bau surga. Dan yang ketiga adalah syahadatuz zur, orang yang suka sumpah palsu. Ya, jadi hati-hati. Jadi kata Imam rahimakumullah, jadi kedua, kepada siapa kita harus berterima kasih? Kepada kedua orang tua. Jadi jangan sampai begitu dia sudah tua lalu kita durhaka, lalu kita tinggalkan, lalu kita tidak perhatikan. Jangan. Jadi ajarkan anak-anak kita dari sekarang cara berbakti kepada kedua orang tua, sehingga nanti kita juga begitu kita sudah tua maka mereka tetap berbakti kepada kita. Ya, birru abnaakum, birru abaakum, tabirru abnaakum. Berbaktilah kepada kedua orang tuamu kali ini, dan kelak anak-anakmu juga akan berbakti kepada kalian. Ya, kata Imam rahimakumullah. Ya, lalu yang ketiga, kepada siapa kita harus bersyukur? Berterima kasih kepada semua orang, semua manusia. Kita harus bersyukur, berterima kasih juga kepada orang lain. Kenapa? Karena tanpa orang lain pun kita tidak bisa apa-apa. Karena kita adalah manusia yang disebut dengan makhluk sosial. Jadi kita butuh orang lain juga. Maka semuanya juga kita harus berterima kasih ketika dia membantu kita, ketika dia menolong kita, maka kita pun harus mengucapkan terima kasih. Kata Rasulullah, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Barang siapa yang tidak bisa berterima kasih kepada sesama, maka dia tidak akan pernah berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya ulang lagi sekali, barang siapa yang tidak bisa berterima kasih dengan sesama, maka dia tidak akan pernah bisa berterima kasih dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin ini yang bisa kita kaji tentang bersyukur, dan mudah-mudahan di akhir tahun ini kita menjadi hamba-hamba Allah yang bersyukur ya atas semua nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka buktikan bersyukur kita di akhir tahun ini dengan tidak harus nanti bikin hura-hura di malam tahun baru, dengan tidak harus bikin maksiat di malam tahun baru. Ya, jadi di rumah saja zikir, baca Quran, ngantuk tidur, bangun malam, sholat subuh ke masjid, selesai. Jadi tidak harus bikin hura-hura, tidak harus bikin maksiat, ya, karena itu bukan cara orang beriman. Ini pesan saya, mudah-mudahan kita bisa pahami. Ya, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.